Shalom Jemaat Gereja BES, kami mengucapkan selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Dalam waktu 5 menit ke depan kita akan berkebaktian bersama. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sambil menunggu kebaktian dimulai, kami akan memperkenalkan profil Gereja BES. Gereja BES merupakan singkatan dari Blessing in the Spirit yang artinya berkat dalam kerohanian. Berdiri sejak tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Hingga saat ini Gereja BES sudah memiliki 59 cabang gereja yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Singapura, Cina, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, bahwa banyak umat Tuhan yang membangun gereja dengan tampak luar yang mewah dan megah, namun bagian dalamnya keropos. Yang artinya umat Tuhan membangun visi gereja dan juga melakukan kewajiban agamawi, tetapi mental dan karakternya sama sekali tidak mencerminkan karakter Kristus. Terlebih lagi, hatinya dilingkupi oleh kekhawatiran, dendam, benci, keserakahan, dan tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Misi dari Gereja BES adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian, membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya adalah misi, yaitu mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di negara Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan merubah cara pandang hidup, menumbuhkan keberanian akan tantangan serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Yang kedua, Ladies Devotion, di mana ladies berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan berdiri luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia sampai mati. Jadi, Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Yang ketiga adalah YES, Young People Evangelism Special Services adalah bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan bahwa akan ada ratusan bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan yang mau melayani dan menjadi hamba Tuhan. Yang keempat adalah STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri yang dinamakan STT Adiwacana. Terdapat beberapa program studi seperti Sarjana Teologi STH dan Sarjana Pendidikan Agama Kristen PAK SPD. Info lebih lanjut bisa mengunjungi website sttaw.ac.id. 5 pilar utama Gereja BES yaitu Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus adalah program Gereja BES, di mana melalui program ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat sehingga sesuai dengan ajaran Kristus. Sekarang saatnya kita akan mulai kebaktian hari ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Boleh sama-sama jemaat Tuhan yang ada di tempat ini kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sambut Yesus dengan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang saat ini beribadah di rumah. Mari bersama tundukkan kepala, siapkan hatimu. Kita siap beribadah di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala. Sungguh karena anugerah Tuhan kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami percaya ini adalah anugerah kemurahan kasih Tuhan. Biarlah setiap kami siap untuk kami sama-sama beribadah menghampiri Yesus. Roh Kudus urapi setiap kami. Bahwa kami lebih lagi menyembah. Bahwa kami lebih lagi mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan hanya di dalam Tuhan Yesus kami aman. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami boleh dipulihkan. Hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang sakit saat ini. Kami percaya melalui hadirat-Mu Tuhan mereka sembuh. Mereka juga dikuatkan melalui hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ibadah ini akan memulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Kami siapkan hati di
dalam nama Tuhan Yesus. Mari kau yang siap bersama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, siapkan hatimu. Kita datang menyembah, menghampiri hadirat Tuhan. Mari angkat syukur, hampiri Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Buka hati di hadapan Tuhan. Persiapkan hati ini Tuhan, hampiri Engkau. Glory, glory. Yes. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Katakan Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Mari naikkan pujianmu dengan iman. Katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian. Amin. Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Amin. Tuhanku berkuasa. Amin. Perkatakan di hadapan Tuhan dengan iman. Di dalam Engkau Tuhan ada kuasa yang tidak terbatas. Katakan Tuhanku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa. Amin.
Hari umat Tuhan yang ada di sini, baik yang di rumah bersama, katakan di hadapan Tuhan, Tuhanku berkuasa. Tuhan berkuasa. Nikmati hadirnya. Ujianmu penuh kuasa, perkataanmu penuh kuasa dalam Engkau Tuhan. Dia berikan kemenangan atas hidupmu. Yes. Biarlah umat Tuhan sendiri katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, Tuhanku, Tuhanku. Yes. Bangkitkan imanmu. Dia ajaib bagi kita. Tuhan untuk kemenangan besar di dalam hidupku. Bersama katakan di hadapan Tuhan, Tuhanku berkuasa. Kuatkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, karena kami punya Tuhan yang berkuasa. Yes, Lord. Kemenangan besar di dalam, kemenangan besar, kemenangan besar di dalam. Oh, kemenangan besar di dalam hidupku. Ada kemenangan besar di dalam hidup kami Tuhan, karena kami punya Yesus. Sembah, sembah. Percaya tidak ada yang mustahil. Di dalam-Mu Tuhan yang kuasa. Di dalam-Mu Tuhan pemulihan terjadi. Ada kekuatan yang baru saat ini tercurah bagi setiap kami Tuhan. Setiap kami yang rindu, setiap kami yang haus, kami percaya ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Mari bawa hati yang rindu hampiri Yesus. Sembah Dia. Sia-siakan ibadahmu, Bapak Ibu. Yes. Oh.
tangan di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kau punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes, Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Lembutkan hati kami Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari dengan perlahan kita bangkit berdiri, katakan. Kuasa-Mu terlebih besar. Baik engkau yang di rumah, Bapak Ibu dimanapun kau berada, perkatakan pujian-Mu. Tetaplah engkau bersyukur dan katakan kuasa-Mu terlebih besar. Yes. Setiap belenggu-belenggu dilepaskan saat ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Yes, dengan dahsyat katakan
pulihkan hidupku. Ada janji-Mu Tuhan, ada janji-Mu Tuhan yang memulihkan setiap kami. Ya la 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 la, ya la la la. Yes, raih kemenangan demi kemenangan di dalam-Mu Tuhan. Oh, la 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 la, ya la 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 la. Glory, haleluya. Tidak ada yang lain Tuhan, selain kami ingin merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang Farisi yang menyombongkan tentang ibadah kami, tentang kesucian kami, namun kami tetap sombong dan memandang rendah orang berdosa. Oleh karena itu setiap kami Tuhan berdoa supaya kami tidak menghakimi mereka yang berdosa, tapi kami boleh menyelamatkan, kami boleh membawa mereka bertobat kembali. Buat gereja-Mu Tuhan menjadi terang untuk menerangi, bukan untuk menyelidiki seseorang. Kau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Karena kami tahu tidak satu pun yang benar di dunia ini, semuanya telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak terkecuali siapapun juga, bahkan Musa sendiri telah berbuat dosa Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang tanpa celah, sehingga Engkau layak menjadi korban bagi kami semua di tempat ini. Engkau memberkati setiap kami saat ini dengan firman-Mu yang mengubah kami, memberkati keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Jemaat-jemaat umat Tuhan, para gembala, koordinator, pelayan Tuhan di Gereja BES dan juga di tempat-tempat lain. Tuhan memberkati, memakai dan melindungi. Karena hamba-Mu mendengar Tuhan, begitu banyak hamba-Mu dan umat-Mu telah gugur dalam pelayanan karena mereka terserang kena penyakit wabah ini. Supaya kami lebih berhati-hati, kami boleh berjaga-jaga, supaya hidup kami boleh menjadi bijaksana. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang punya masalah persoalan tantangan diberi kekuatan dan kemenangan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, memberikan hati kami telinga rohani, supaya kami dapat menangkap dan mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom, puji Tuhan. Di dalam hidup ini saudara, mau tidak mau kita harus ada perlu yang namanya titik keseimbangan. Artinya titik keseimbangan itu saudara, bukan kita menyeimbangkan antara dosa dan kebaikan kita, bukan. Titik keseimbangan itu adalah saudara supaya kita di tempat yang break even kalau di perusahaan, yaitu titik nol. Titik nol itu artinya saudara supaya kita tahu di mana kita mau start untuk menjadi orang Kristen yang baik. Yaitu startnya di titik nol. Jangan di titik kita jahat, terus kita mulai start jadi nol, terus kita merasa sudah bagus. Banyak orang yang pembunuh, banyak orang yang mencuri dan sebagainya. Kemudian dia sudah mulai di gereja, sudah nol, jadi orang dibenarkan Tuhan, sudah mulai menghakimi kiri kanan. Bahkan mungkin kita sudah beragama, sudah aktif di gereja. Jangan lagi kita menghakimi kiri kanan lagi. Apalagi cuma hanya kata fitnah di Gereja BES, saudara umat Tuhan, maupun mungkin yang lain juga. Mendengar apapun juga mesti disaring. Karena zaman sekarang ini namanya tambah kurang itu lebih banyak. Jadi kita harus betul-betul bijaksana. Terutama kalau kita melihat satu contoh bagaimana orang Farisi ini yang sudah baik, sudah benar, sayang saudara. Sayang sekali bagaimana dia kemudian tidak dibenarkan Allah. Kerap kali dalam hidup kita ini sudah benar. Cuma sikap kita menyikapi sesuatu itu yang kerap kali salah. Saudara datang kepada saya berkata, Pak, aku enggak salah Pak, ini yang salah.
Istri datang atau suami datang, aku nggak salah, ini yang salah. Ini. Terus yang ngomong ini. Wah, terus saudara, dia itu benar. Yang itu memang salah. Tapi ketika menyikapi dengan salah, dia menjadi salah. Yang salah sepertinya dibenarkan oleh orang-orang lain. Kenapa? Karena dia sudah dihukum dengan perkataan kita. Yang berat menghukum orang yang salah ini adalah Tuhan. Tapi kalau kita kemudian memfitnah atau kita menjelekkan, terus merusak, berarti kita sudah menghukum dia. Dan kita mungkin salah di hadapan Allah. Ini sederhana, namun saudara jangan sampai kita salah. Doa orang benar itu dengan yakin didoakan besar kuasanya. Tetapi kalau kita lihat orang Farisi, ketika dia ada kesombongan, merendahkan orang lain, menghakimi orang lain, disitulah letaknya doa kita tidak terjawab. Saya yakin kita semua baik loh. Yakin. Tetapi mungkin juga ada seperti ini, ada yang seperti ini. Kenapa doaku gak dijawab? Kok doanya dijawab? Oh saudara hati-hati. Saya juga kadang-kadang seperti itu. Kenapa aku gereja melayani sungguh-sungguh kok begini? Sudah tutup mulut aja sudah. Daripada diterusin. Sudah mulai menghakimi kelihatan kita ini yang terbaik. Gereja kita best. Bukan yang terbaik itu singkatan. Blessing in the spirit. Buah-buah roh saudara. Di situ. Orang akhirnya melihat wah gereja best. Wah sombong sekali gereja. Akhirnya dia meletakkan kita di tempat yang tinggi. Kita nggak bisa ngelawan. Ya mau tidak mau itu satu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Teman saya berkata kepada begini, Pak kita melayani gereja Pak. Sebenarnya gereja melayani kita. Terus dia ngomong begini, ketika kita melayani gereja kita berkorban, kita lakukan semuanya. Tapi sebenarnya gereja melayani kita. Yaitu gara-gara kita di gereja melayani, jadi kita itu jaga kelakuan. Kalau kita nggak melayani di gereja, kita nggak mungkin jaga kelakuan. Jadi anggap aja kita melayani gereja, tapi sebenarnya gereja melayani kita. Gara-gara orang tahu kalau saya melayani, saya mengubah sikap kita. Kita jadi pendeta, saudara. Tapi sebenarnya kependetaan itu yang menjaga kita. Jangan kita pakai atribut pendetanya terus kita sombong. Pendeta itu yang menjaga kita. Karena orang tahu kita pendeta, makanya kita itu hati-hati dalam hidup. Oh itu pendeta, waduh, sudah mulai bingung sendiri. Ya. Kepala mau ditaruh mana enggak tahu ya tetap di atas sebenarnya gitu saudara. Nah ini di sini sebenarnya saudara harus tahu meletakkan dengan baik. Jadi di sini saudara kita perlu yang namanya keseimbangan. Contoh juga berdoa dan berjaga-jaga. Siapa yang saudara, oh saya sudah hafal, siapa yang gak hafal? Hafal semua. Tapi coba saya bayangkan, kebanyakan kita cuma ngomong berdoa terus kita sudah merasa hebat. Kita merasa rohani, kita terus merasa semuanya itu pasti terjadi. Dan kalau terjadi, waduh kita sudah membandingkan dengan orang yang doanya tidak terjadi. Tetapi saudara lupa harus berjaga-jaga. Nah keseimbangan inilah yang tidak ditemukan. Saya berdoa Pak, berpuasa 10 tahun tidak makan dan sebagainya. Supaya contoh terkenal, kaya dan sebagainya. Kalau dia tidak giat, nggak mungkin. Kalau dia tidak rajin, nggak mungkin juga. Kalau dia nggak semangat, mana mungkin dia mencapai keberhasilan. Jadi banyak di gereja itu ngomong doanya hebat, saudara. Tetapi bagian berjaga-jaga nggak ada. Contohnya saudara, saya berdoa supaya nggak kena COVID. Tapi saudara nggak berjaga-jaga, nggak bisa. Saudara berjaga-jaga, tapi nggak berdoa juga nggak bisa. Disinilah letak titik nol itu kita harus temukan dan dari situ kita berangkat ketemu Tuhan. Oleh karena itu juga demikian kalau kita bicara tentang Roh Kudus dan pelita kehidupan. Kalau kita bicara Roh Kudus, saudara, jangan cuma bicara tentang karunia-Nya saja. Tapi kita tahu bagaimana dia membawa kita menuju satu kehidupan di tengah-tengah kegelapan. Kita dikasih satu cahaya kecil di ujung. Sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Ketika satu saat saudara, mungkin saudara-saudara mengalami kesusahan.
Saya juga pernah mengalami dan sekarang juga terus mengalami. Tetapi mulut saya tidak pernah boleh mengeluh. Waduh Tuhan, saya melayani, saya stop. Lihat yang baik saja. Gitu loh. Untung bisa melayani. Saya ke pedalaman, saya juga berpikir, kok saya yang dikirim? Kok enggak pendeta-pendeta? Oh stop lagi saudara. Terus saya lihat di bintang-bintang di pedalaman begitu banyak sekali. Kelihatan banyak. Saya anggap saya ini salah satu dari bintang itu. Yang sinarnya kelihatan redup, kadang-kadang terang, kadang-kadang kena mendung, hilang sebentar lagi muncul. Oke lah, tetapi tetap bersinar. Tapi coba dilihat, bintang-bintang itu tidak ada tiangnya untuk menyangga. Tapi tidak satu pun bintang yang jatuh. Demikianlah hidup saya lihat, oh kadang-kadang redup, ketutup awan. Kadang-kadang terang, bukan berarti kita redup, nyala saudara. Kita tetap terang, hanya mungkin ada halangan-halangan. Tapi ingat kita tidak akan bisa jatuh, karena Tuhan akan menopang kita. Tetaplah bersinar. Mungkin orang tidak bisa melihat sinar kita, bukan berarti kita padam. Tetaplah bersinar, saudara. Karena bintang itu tetap bersinar. Dan jangan pernah takut, walaupun tidak ada yang menjamin kita, tapi firman-Nya menopang hidup kita. Itu kita bicara tentang Roh Kudus dan pelita kehidupan. Kita lihat dulu firman Tuhan 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 21. Siapa yang tidak tahu bahwa Roh Kudus itu pelita kehidupan? Semua tahu. Tetapi saudara kita lihat, bukan cuma pelita kehidupan, Dia menuntun kita, Dia menolong kita, Dia membawa kita, Dia menginsyafkan kita, Dia menghibur kita, Dia menguatkan kita, Dia mengajar kita, Dia melatih kita, Dia memperhatikan kita, saudara. Luar biasa sekali. 2 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman. Jadi mau tidak mau kita baca firman. Supaya kita diteguhkan kembali. Yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing. Dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Luar biasa enggak? Ini artinya kalau saudara, kalau kita mau bicara mengenai kata-kata filosofinya ini, tentang kehidupan, jadi akhirnya seperti begini saudara, bahwa ada pelita di tengah-tengah kegelapan. Nanti ketika fajar menyingsing, ya, bintang itu hilang. Kalau malam kan kelihatannya, itulah pelita harapan kita. Kita punya harapan, cuman kecil di tengah kegelapan. Di tengah pandemi, di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di tengah kegagalan, di tengah kerugian. Semuanya gelap. Tapi ada satu titik cahaya. Itulah yang Tuhan ingin supaya kita melihat cahaya itu. Karena gelap, kalau saudara lihat gelap-gelap semuanya. Mau dilihat apa ya gelap. Tapi di tengah kegelapan ada satu titik cahaya. Nah itu kita lihatlah. Jangan cuma keliling gelap terus saudara. Pasti lihat ada cahayanya. Dan cahaya itu, itulah pelita kehidupan kita. Sama seperti bintang. Kemudian fajar menyingsing. Bintangnya hilang. Bukan berarti hilang, menyingkir. Dia ada di dalam hati kita. Ketika harapan itu muncul di tengah-tengah kegagalan atau kegelapan. Ketika mulai ada pekerjaan, mulai ada hasil. Jangan tinggalkan. Mungkin bintang itu tidak kelihatan lagi. Tapi dia sudah ada di dalam hati kita. Meneguhkan, menguatkan sehingga hati kita menjadi terang kembali. Bukan kita melihat masa depan kita yang sudah terlihat dan sudah kita mulai terima. Tetapi kita harus melihat terang itu ada di dalam hati kita. Menerangi semua yang di dalam hati kita. Keraguan-keraguan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, iri hati, diterangi semuanya. Jangan sampai saudara setelah kita punya harapan, kita diberi kesempatan, kita mencari lagi.
Dia sudah ada di dalam hati kita. Dan kita harus semakin teguh. Satu pengalaman seseorang jatuh di tempat yang itu akan membuat dia hati-hati di tempat yang sama. Seseorang ketika melihat sesuatu titik dan kemudian dia berjalan menemukan sesuatu, dia pasti juga punya sesuatu pengalaman dalam hatinya. Kalau di tengah kesulitan saja Tuhan menolong saya, dan berulang-ulang, apalagi sekarang. Jadi jangan sampai saudara kita mencari-cari dari orang lain. Kita lihat terus ayatnya. Harapan seperti pelita dalam gelap. Terus, yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat dalam kitab suci yang sudah ada tertulis, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri atau menurut ambisi, hawa nafsu, kebutuhan, keinginan kita. 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Abraham, saudara, disuruh Tuhan ke satu tempat, kemudian dia berhasil. Dia tidak menyampaikan ini menurut tafsirannya dia, tapi oleh dorongan Roh Kudus yang gak mungkin bisa dikerjakan oleh dia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, dia mampu berjalan. Sebab itu ketika kita membaca Abraham, jangan lagi kita menafsirkan menurut kita. Karena ada Roh Kudus juga akan mendorong kita, saudara, untuk mengerti apa yang harus kita perbuat. Kerap kali kita mengambil satu contoh-contoh dari Alkitab untuk kita lakukan. Bisa. Seperti Yosafat berperang, akhirnya dia puasa dan nyanyi menang. Saudara bisa lakukan itu, tapi tidak semua yang bisa dilakukan, saudara. Contohnya kemudian Abraham mengambil Hagar menjadi istrinya, contoh. Saudara lakukan juga. Jadi tidak semua contoh yang harus dikerjakan. Itu contoh-contoh kehidupan di tengah-tengah kegagalan, kebimbangan, ketakutan, kebenaran. Kita harus melihat dan apa hukuman dan apa berkatnya. Kita lihat poin pertama, ini contoh saudara, jelas sekali kita mau belajar. Yaitu Roh Kudus dan pelita kehidupan. Yang pertama, harapan seperti pelita dalam gelap. Yang saya katakan kembali, saudara hari ini belum ada tanda-tanda saudara akan dipulihkan. Belum ada tanda-tanda saudara akan disembuhkan. Tetapi saudara punya harapan dulu. Harapan itu timbul karena saudara membaca firman Allah. Kemudian timbul iman untuk berdoa kepada Tuhan. Setelah timbul iman, saudara punya harapan. Dan harapan itu saudara seperti pelita di tengah-tengah kegelapan. Coba saudara kalau lihat satu kegelapan, saudara mau lihat apa? Enggak ada. Begitu ada kunang-kunang satu saja, saudara bisa melihat. Dan saudara bisa berjalan. Tuhan itu luar biasa. Di tengah laut yang paling dalam sekalipun, ada binatang yang bisa mengeluarkan cahaya. Enggak masuk akal, tapi terjadi. Di tengah-tengah air yang paling dalam maupun air tawar di laut, ada binatang yang mengeluarkan listriknya. Betul enggak saudara? Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau hewan-hewan itu ada seperti itu, terlebih dalam hidup kita, pasti ada kuasa yang beserta dengan kita. Dimanapun juga. Pasti juga ada terang yang menyertai kita. Dimanapun kita berada. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Ketika orang melihat kita sama-sama susah. Dia juga susah, kita juga susah. Tapi kita punya satu harapan. Sehingga dia ketika melihat kita,
Sepertinya dia melihat terang kecil. Itulah sebenarnya terang itu ada. Jangan sampai saudara sama-sama gelap, sama-sama susah. Saudara duduk sama-sama mabuk, sama-sama pusing, sama-sama mengeluh. Padahal sama-sama susahnya, bahkan mungkin kita lebih susah. Saya contohkan saya saudara, di tengah tekanan yang begitu berat di gereja. Saya selalu bersuka cita, ini ada pendeta Daud juga. Ada teman-teman saya yang selalu ikut sama saya setiap hari juga. Kerjaan begitu banyak, pusing, karena banyak. Tapi saya selalu suka cita. Ngomong firman juga, saudara. Sepertinya nggak ada beban. Sampai orang berkata, enak ya jadi pendeta. Cepat jadi segera. Saudara, supaya kamu tahu antara beban itu yang ada. Jadi sepertinya dia melihat satu terang. Makanya ketika ada orang susah, dia panggil pendeta. Karena dia melihat ada satu terang. Bukan berarti pendeta itu nggak ada masalah. Bayangkan kalau pendeta itu datang ke rumahnya terus dia juga dipanggil terus dia mengeluh. Ini punya masalah, ini mengeluh saudara. Saya ketemu sama banyak teman saya pendeta. Saya selalu mengatakan saudara, ini waktunya saya bangkit. Dia bingung semuanya. Pandemi ini mendorong saya untuk mencari bangkit. Dan inilah momentum. Bingung juga mereka. Hasilnya sama, persoalannya sama, bebannya sama. Karena bukan hasil yang saya pegang, harapan itu. Kalau seseorang tidak punya harapan, dia tidak punya semangat. Kalau seseorang tidak punya harapan, dia tidak pernah punya murah hati. Karena saudara punya harapan, saudara akan murah hati. Saudara akan menghibur orang lain. Jangan membawa ayat untuk menghibur orang lain. Karena ayat itu untuk menghibur kita. Dan kita adalah ayat yang terbaca yang bisa menghibur orang lain. Kerap kali kita kirim ayat ke orang lain, tapi kita sendiri tidak menjadi firman yang hidup. Itulah salah satu kelemahan saudara kita itu. Saya waktu hidup, mama saya selalu berkata, kamu mesti memperbaiki, kamu mesti berhasil mengangkat keluarga. Gitu. Selalu dia ngomong seperti itu. Saudara, itu memberikan satu harapan kepada saya. Walaupun saya masih muda belum mengerti, rambut masih gondrong saudara zaman dulu. Kalau sekarang mungkin petak-petak seperti tanduk-tanduk begitu. Sepeda motor masih nggak ada rating, nggak ada spion. Modelnya model balap begitu. Tapi itu ada harapan. Kemudian satu hari saya kerja. Waktu saya kerja, saya cuma selalu ingat tumpuan harapan itu ada pada saya. Jadi saya berusaha lebih banyak. Saya memikir lebih banyak. Saya bukan asal kerja. Seperti Paulus berkata, aku bukan sembarang petinju yang memukul sembarangan. Karena ada harapan. Saya pikir dengan uang menyenangkan orang tua saya. Tapi tidak. Saya memenangkan orang tua keluarga saya. Dan itu saya tidak akan pernah menyesal seumur hidup. Walaupun mama saya, papa saya belum melihat saya berhasil. Tetapi minimal dia sudah percaya Tuhan, itu penting. Ketika mama saya, saudara meninggal, saya punya tanah kuburan. Saya ditawarin tanah 200 meter di daerah sana, setelah Pandaan itu. Gereja ngomong begini, gereja yang di Pandaan. Pak, mau beli? Oh iya saya mau beli. Beli aja Pak, ya saya beli berapa lah. Cuma 6 meter aja kali 6 cukup nanti untuk papa, untuk yang lain kalau butuh. Ada 200 meter Pak, kok banyak sekali. Mau dibikin pagar gitu. Mama saya waktu hidup enggak saya kasih pagar, sekarang mati kasih pagar.
Mama saya waktu hidup kamarnya kecil, nggak saya renovasi, ini mati saya akan renovasi gede. Rumahnya dulu kecil, nggak sampai 150 meter, saya kasih 200 meter. Saya ngomong, tidak Pak Pendeta, kita bagi dua. 100 untuk Pak Pendeta sini, 100 untuk saya. Loh, 100 itu untuk jemaat Bapak yang di sini mau meninggal, silakan. Yang ini untuk saya dan teman-teman, kalau mau silakan. Saudara, saya tidak menawari saudara, tapi itu juga fasilitas. Akhirnya apa? Mama saya kasih kecil aja. Saya yang bertanggung jawab. Saya kasih kecil aja. Walaupun dia tidak dengar, saya bilang gini, Ma cukup Ma, yang penting tidur tenang, ketemu Tuhan. Tanah-tanah satunya lagi, tak kasihkan orang lain. Supaya mama mati pun masih berbuat baik. Supaya jangan waktu mati tambah jahat. Saudara. Ada uang yang lebih yang saya terima. Ada beberapa orang yang teman baiknya mama saya. Teman saya juga dekat sama mama saya. Saya kirim sepeda motor. Bayangin saudara. Saya kasih sepeda motor. Dia bingung. Dari siapa ini? Setelah 1 bulan. Dari mamaku. Hah? Dia takut saudara. Mama masih hidup. Sudah mati. Loh kenapa ini? Orang mati pun masih bisa bekerja. Melalui anaknya. Amin. Jangan sampai orang mati berbuat jahat karena anaknya. Itu harapan saudara. Jadi akhirnya tanah itu ya bisa dipakai beberapa teman-teman kita juga. Ya masih ada lahan kosong lah. Saya tidak promosi. Gak boleh. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletaknya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Luar biasa saudara. Gak mungkin di keluarga, di lingkungan. Orang tahu saudara ini orang Kristen. Ini loh orang Kristen, gak mungkin tersembunyi. Tapi kalau kelakuan kita, sifat kita, mental kita, etika kita buruk, sangat memalukan. Orang tahu kita Kristen, dia melihat terang itu. Tapi terang itu bukan lagi terang, tapi satu kegelapan. Firman Tuhan berkata, jikalau terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan yang ada dalam hidupmu. Artinya ketika saya menjadi percaya Yesus, saya menjadi orang Kristen, saya menjadi jahat, iri hati, dendam, tersinggung, salah paham, suka pokoknya saudara yang enggak. Berarti terang yang ada pada saya saudara, itu kalah. Karena kegelapan yang di dalam diri saya jauh lebih gelap. Kegelapan orang biasa saja dia sadar kalau dia berbuat dosa. Tapi ketika kita menjadi orang Kristen, kita berbuat dosa kita nggak sadar. Dan tidak mau bertobat. Itu kegelapan yang paling gelap. Dan itu ada pada orang-orang percaya Tuhan. Sampai hari ini juga. Mazmur 18 ayat 28 sampai 30. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Semua manusia itu gelap. Tapi Tuhan memberikan pelita dan menyinarinya. Ketika di dalam perjanjian lama, ada bait Allah, ada ruang pelataran. Seperti ini, untuk jemaat. Ada podium, mimbar seperti ini ruang kudus. Ada tirai seperti itu zaman dulu, di belakangnya ruang maha kudus. Gak bisa dimasukin. Saudara, ada seperti itu. Nah apa yang terjadi?
Ketika orang-orang itu mulai berpikir semuanya. Maka saudara lihat yang di ruang kudus ini, itu imam harus menyalakan. Anggap aja umpama lilin itu 7. Kalau saudara pergi ke gereja-gereja kuno di Israel, kenapa kok ada tempat lilin dan orang kasih uang pasang lilin nyala? Kasih uang, ada yang enggak kasih uang, ngambil lilinnya dinyalakan. Supaya tempat itu menunjukkan bahwa terang itu tidak boleh sampai mati. Dan itu dikerjakan manusia. Di ruang kudus juga sama, ada 7 saudara. Dan itu tidak boleh mati. Dan itu harus dijaga 24 jam. Dinyalakan. Kalau mati, 1 yang jaga kena hukuman Tuhan. Itu mesti jaga. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, kita tidak perlu menjaga terang itu. Karena Tuhan adalah terang. Dia yang kemudian menerangi hati kita dengan firman Tuhan. Di dalam diri kita mungkin ada beberapa hal yang baik. Ketika salah satu padam, Roh Kudus mulai menerangi kembali. Anakku, kamu sudah aktif melayani. Mengapa sekarang kamu mundur? Dinyalakan kembali. Anakku, kamu suka ikut doa pagi. Kenapa tidak ikut sekarang? Dinyalakan kembali. Anakku, kamu sudah ikut ibadah. Seminggu mendengar firman 5 kali. Kenapa menjadi 2 kali? Dinyalakan kembali. Anakku, kamu sudah bisa mengampuni orang lain. Kenapa kamu sekarang tidak bisa? Dinyalakan kembali. Anakku, kamu dulu pernah bermurah hati kepada banyak orang. Sama pendeta, sama orang lain. Suatu hari kamu dikecewakan orang. Terus kamu menjadi jahat. Diterangkan kembali. Jangan padam. Saudara. Anakku, kamu dulu sabar. Kamu rendah hati. Mengapa sekarang jadi pendeta atau kamu jadi orang terkenal? Kok sombong? Pelita sombong tidak ada, tapi iblis menaruhnya. Maka Tuhan memadamkan yang sombong. Dia nyalakan yang gelap, yaitu kerendahan hati kita. Nah inilah waktunya. Mega project karakter Kristus itu dinyalakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dia yang menyalakan, jangan saudara memadamkan. Kita tidak bisa menyalakan itu kembali. Saya ngomong sama teman saya kemarin ada banyak hal yang saya kerjakan 3. Sekaligus ada pemberkatan nikah, ucapan syukur, penghiburan. Kurang 1, kematian. Oh, kematian sudah, kelahiran. Kurang. Saya ketika ngomong begini, saudara, sama mereka-mereka ini, bahwa kehidupan sebenarnya itu, kita ini masih berdosa, Bapak. Karena saya membuat renungan Roma. Dan sekarang sudah pasal 4. Waktu kemarin Roma pasal 3. Itu nanti saudara terimanya bulan depan mungkin. Karena saya buat renungannya 1 bulan. Jadi ke depan. Tidak ada satupun manusia yang benar, semua telah berdosa. Tidak ada satupun yang baik, semuanya jahat. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya baca ulang-ulang, saya tahu. Saya baca, saya sudah melayani, ada juga hal malas, marah, tersinggung. Oke, saya lawan. Terus saya ngomong sama teman saya, kita ini masih berdosa Bapak. Dia kaget kok berdosa. Setiap hari saya banyak berdosa juga. Karena saya bawa mobil sendiri. Itu motor-motor, tak tahu emak, tak tahu siapa saja saudara. Kadang-kadang potong gitu aja. Kita mau belok kiri potong sana. Kita kasih rating masih dimepet-pepet saudara. Tahu-tahu kita sok kiri mobil bus kencang lagi. Kita kaget. Ngomong kita apa? Kurang ajar. Betul saudara. Orang gak punya aturan. Masih berdosa. Refleks manusia.
itu masih menunjukkan dosa. Refleks itu otomatis masih menunjukkan kita manusia pendosa. Itu menunjukkan bahwa dari awal dosa itu sudah ada dalam hidup kita. Walaupun kita sudah dilatih mega project, itu latihan, tapi refleks itu masih ada tentang dosa. Bagaimana sampai kebaikan ini mega project menjadi satu refleks kita. Itu butuh waktu lama. Saya masih sadar itu bisa lakukan yang baik. Tapi kalau refleks dikageti mama saudara, kurang ajar kamu. Saudara tangan semua gini. Padahal kita diginikan suruh kasih yang satu. Ini kita masih mau gini saudara. Puji Tuhan, baru sadar. Tapi refleksnya itu menunjukkan tidak satu pun manusia yang benar. Setiap hari Bapak Ibu semua termasuk pendeta dimanapun juga berada, tidak satu pun yang benar. Kita di tengah-tengah jalan saja saudara, nanti macet saudara ngomong apa? Polisi gak ikut-ikut kena semua, betul gak saudara? Itu menunjukkan saudara. Terus kita lihat ayatnya. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Tembok itu penghalang. Penghalang kehidupan kita yang gak mungkin kita bisa kerjakan. Tapi dengan Tuhan kita berani melompatinya. Amin. Kita tidak boleh dikukung dengan tembok-tembok dosa, tembok-tembok kegagalan, putus asa. Kita harus lompat dan bila perlu dirobohkan. Ya, lagi satu ayat terakhir yang 30. Ya. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dan dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ayo kita berlindung kepada Tuhan. Saudara kalau gempa bumi saudara mau berlindung kemana? Di Singapura, setiap apartemen yang baru-baru, itu ada sudut-sudut tertentu. Kalau gempa bumi mesti masuk di tempat seperti itu. Itu dari beton, dari baja atau dari apa. Bisa buka dari dalam. Dan itu memang tempatnya dari satu tempat ke atas ke bawah itu tidak ada beban. Sehingga kalau runtuh dia tuh tetap tidak sampai ketimpa-ketimpa yang lain dan masih kuat. Begitu gempa orang lari ke situ. Bahkan saudara lihat negara-negara sekarang yang saling mengancam membuat tempat-tempat bawah tanah untuk perlindungan dari nuklir. Dan yang lebih hebat lagi di Amerika, perlindungan dari pandemi. Mereka buat ada satu keluarga saudara bawah tanah, nyimpan makanan 1 tahun, tidak keluar-keluar dari situ. Tetapi yang kita katakan bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita. Kalau bukan Tuhan yang ngawal hidup kita, kalau bukan Tuhan yang ngawal kota, sia-sialah pengawal. Jadi perlu saudara untuk datang kepada Tuhan. Kita lihat poin yang kedua, dorongan Roh Kudus. Yaitu setiap orang bukan karena tafsir sendiri tapi dorongan Roh Kudus. Kita lihat dulu Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Apa tugas Roh Kudus itu? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu peranan yang luar biasa. Supaya pelita itu tetap nyala, iman semakin teguh. Kalau iman kita kuat, persoalan jadi kecil walaupun belum diselesaikan. Kalau iman kita lemah, persoalan kita jadi besar. Jadi jangan melihat persoalan kita besar kecilnya. Tapi saudara melihat iman saudara besar atau kecil. Kadang-kadang persoalannya sama, tapi menjadi besar karena iman kita menjadi kecil. Apa yang tidak pernah kita jadikan seperti bahaya, tiba-tiba kita kaget, wah ini bahaya. Berarti iman pengharapan saudara sudah mulai mengecil. Yang perlu di-upgrade adalah iman kita hari ini. Jadi itulah yang diajarkan Tuhan dalam hidup kita, firman Tuhan, tidak ada yang lain. Dorongan Roh Kudus penting sekali. Saudara, ada seorang ini, sekarang
jemaat saudara. Waktu dia masih umur berapa, 15. Ya mungkin 15-14 saya lupa itu. Kita ada retreat, naik di pohon tinggi. Ya mungkin berapa ya, 21 meter mungkin. Saudara kalau sudah naik gitu, di tengah-tengah udah goyang-goyang, apalagi berdiri. Bisa, tidak ada angin aja saudara bisa roboh sendiri loh. Tapi itu kita latih di situ, dikasih ikat. Mereka bilang, ini nggak ada bahaya, nggak akan cedera. Ini hanya satu permainan. Kalau kehidupan itu bukan permainan. Kamu tidak tahu bahayanya, kamu akan mati. Tapi ini permainan. Kamu tahu bahayanya, kamu gak mati. Supaya kamu sadar hidup itu seperti itu. Harus ada perlindungan. Harus ada kekuatan. Jadi kasih tali. Dia jalan saudara ke atas, nangis. Perempuan. Wah nangis sekali saudara. Kita ngomong dari bawah, tidak mempan. Kalau saya nak dari atas, saya ikut nangis malahan. Tingginya segitu saudara. Jadi saya bilang, ayo pelan-pelan sudah terlanjur. Orang gak bisa hanya di situ. Itulah hidup. Mau kembali gak bisa, mesti jalani hidup. Ayo. Gitu loh. Jangan kamu lihat bawah. Karena jalan itu ada dan semua orang bisa lewati. Jangan takut, ada tali yang menggantung kamu. Ada Tuhan yang menolong kamu semuanya. Ini untuk melatih kamu di dalam hidup ini. Perjalanan sulit, ada Tuhan yang menolong. Ada jalan yang disiapkan, melatih keberanian dan sebagainya. Enggak berani saudara. Satu orang naik, maka dia didorong. Sambil nangis-nangis, jerit-jerit saudara, didorong. Dipegang, didorong sampai 3 langkah, dilepas. Dia mau mundur takut. Dia jalan terus. Sambil menangis, dia sampai di ujung. Setelah sampai di ujung, dia mesti lompat turun. Nah ini persoalannya lagi. Mesti lompat dia. Bayangin, ada tali, sudah diukur. Akhirnya dia lompat. Waktu lompat dia nangis, mama, papa, gak panggil Yesus. Sudah digantung. Aduh dia senyum, mukanya berubah. Saya melihat dia sepertinya sudah dewasa. Lebih dari sebelum dia naik. Walaupun mukanya masih sama. Ada satu kebanggaan. Ada satu kekuatan dalam hidupnya dia. Hanya cuman permainan 10 menit. Hidup ini bukan 10 menit. Akhirnya dia sekolah di Jerman. Masih muda. Sendirian. Mamanya takut. Ada Tuhan kan? Jalan. Saya tidak tahu, sudah lupa saya. Ada banyak yang kita kirim ke Jerman juga. Ada satu juga yang kita kirim ke Jerman. Saya sudah lupa. Yang awal datang saya tidak pernah ketemu. Yang ini datang, ketika saya ketemu, kok udah tinggi, siapa ya? Saya yang nangis itu Pak. Oh iya. Saya lihat sudah bawa bule 1 saudara. Dan kemarin saya dengar sudah menikah. Kalau dia tidak didorong, tidak mungkin dia berani. Kalau nggak melewati itu, dia tidak mungkin melewati benua. Ketika saya masih saudara, sebagai jemaat seperti saudara ini, saya didorong juga. Ayo, Fengki, ikut singer, suara kayak bebek mau ikut singer, gitu loh. Ikut. Sekarang kita ada les vokal gratis. Dulu nggak ada, nyanyi di kamar mandi. Sekarang ada di best vokal, WL juga ada. Macam-macam, dulu nggak ada. Akhirnya jalan. Suatu hari disuruh doa. Wah saya nggak mau, sungguh nggak mau saudara. Makanya kalau ada teman-teman doa nggak mau, saya tahu itu saya dulu lah. Tapi suatu hari dia jadi pendeta juga kayak saya. Akhirnya dorong saya juga doa. Akhirnya mulai WL, mulai khotbah. Semua itu karena dorongan. Gak ada dorongan gak bagus. Roh Kudus mendorong kita bukan kepada sesuatu yang tidak mungkin kita bisa kerjakan.
Roh Kudus mendorong kita bukan sesuatu yang akan gagal. Roh Kudus mendorong kita bukan sesuatu yang sia-sia dalam hidup ini. Roh Kudus mendorong kita bukan satu permainan game. Tapi Roh Kudus mendorong kita kepada sesuatu tujuan yang pasti. Kenapa saudara tidak mau? Dorongan orang saja. Orang saya tidak mau kerja, saya takut Pak. Saya takut didorong untuk kerja. Jadi biasa. Jadi biasa. Karena dorongan orang tua, dorongan teman-teman yang positif, membuat seseorang kemudian berhasil di dalam hidupnya. Terlebih dorongan Roh Kudus. Dalam hidup ini dia mendorong saudara dan saya. Mungkin melalui pendeta, mungkin melalui teman, melalui firman Allah. Tapi saudara tidak menyadari. Kalau saya tidak didorong oleh orang mertua saya dulu, om gereja. Kalau saya tidak didorong oleh guru sekolah minggu dulu saya. Mana mungkin saya hari ini seperti ini. Dia bukan Roh Kudus. Dia bukan malaikat. Tapi Roh Kudus ada pada dia. Malaikat menuntun dia. Supaya saya menjadi hari seperti ini. Saudara akan berubah satu hari menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara mengikuti dorongan Roh Kudus itu. Dorongan itu tidak pernah saudara untuk membuat kita menjadi jatuh. Tapi kerap kali banyak orang setelah jadi pendeta, setelah jadi apa? Dia lupa kalau dorongan Roh Kudus ini membuat sesuatu yang lebih baik. Di tengah perjalanan dia menoleh ke belakang. Dia mendorong. Dia mulai sakit hati, mulai menimbang-nimbang. Dan itulah saudara, setan sedang menarik kita. Tidak ada yang lain, saudara. Saudara tahu itu kalau mesin pembakar besi baja. Itu membutuhkan listrik, batu bara dan semua alat. Itu energi begitu banyak sekali. Dan untuk memasang mesin itu butuh 1 minggu minimal sebelum produksi. Sampai sekian ribu derajat panasnya. Baru semua biji besi apa saja masuk menjadi leleh. Ketika listrik itu padam, 1 hari 2 hari. Pekerja tidak kerja 1 minggu. Membutuhkan 1 minggu lebih untuk memanasi kembali. Kita ini bukan untuk baja. Hati kita ini bukan baja yang keras. Kalau baja masih bisa dilembutkan dengan api. Hati kita ini bukan baja yang keras. Tapi tidak bisa dilembutkan dengan api dengan apapun juga. Kelihatannya hati kita ini biasa. Tapi itu lebih keras dari baja. Kalau padam, berapa waktu lama lagi untuk dipanaskan. Jadi kalau panas jangan pernah padam kembali. Butuh kekuatan yang butuh waktu lama. Saudara, hati saya seperti ini biasa. Tidak mungkin bisa dilemahkan dengan apapun juga. Hanya satu. Firman Allah. Dan Roh Kudus itulah yang menuntun kita. Ketika hati seseorang itu berubah dan berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan damai sejahtera kepada dia. Saudara lihat, saya kemarin pemberkatan nikah saya bilang, dalam pernikahan itu butuh perjuangan. Pasti ada gesekan. Pasti ada gesekan. Tapi jangan mengutamakan keberhasilan, ketenaran, pangkat, dan kekayaan untuk menjamin kebahagiaan rumah tanggamu. Itu hanya satu instrumen. Menjadi satu saja instrumen, alat-alat yang kita butuhkan. Coba lihat itu Bill Gates kurang apa topnya. Terkenal, kaya, punya kedudukan tinggi, tetap tidak bahagia. Mengapa kita mesti mengulangi kembali? Kamu boleh berusaha.
Itu usaha, dorongan kamu sebagai insani manusia. Tetapi ada dorongan Roh Kudus yang lebih kuat mendorong kamu bukan untuk mencapai ketenaran, bukan untuk mencapai pangkat dan untuk mencapai kekayaan, yang kemudian menjual Yesus Kristus dan meninggalkan kebenaran. Tetapi dorongan Roh Kudus ini, saudara, untuk mencapai satu kebahagiaan yang luar biasa. Bukan karena yang lain. Itu hanya satu instrumen. Jangan salah, gereja ini tidak pernah menganggap itu tidak penting. Kita harus ada tahu, mana yang penting, mana lebih penting, mana amat penting. Lebih baik, semua baik. Amat baik, semua baik. Sangat baik, semua baik. Apakah lebih baik itu lebih baik dari sangat baik? Tidak. Apakah amat baik atau lebih baik lebih daripada amat baik? Tidak. Jadi saudara, pikiran kita harus dibersihkan. Kita harus tahu prioritas, nanti kita akan melihat itu di ibadah kedua. Kita lihat dulu ketiga, yaitu Roh Kudus akan memurnikan iman kita. Jikalau iman kita enggak murni, apa gunanya iman kita? Iman itu bukan nekat. Iman itu bukan perhitungan juga. Tapi iman itu satu tindakan kebenaran. Banyak orang iman itu nekat. Sisi lain iman itu perhitungan. Nekat dan perhitungan kalau ketemu di tengah. Saudara, itulah kebenaran. Tindakan kebenaran yang harus kita perlukan. Contoh-contoh saudara, kalau kita ingin membangun kata Yesus, kalau kamu tidak bisa menyelesaikannya, jangan kamu hitung, jangan kamu teruskan, kamu harus hitung kembali. Yesus saja yang sumber iman aja mengatakan demikian, terus kita nekat. Tapi akhirnya jadi. Saya ingin bangun gereja 1 triliun. Saya beli, saya utang. Bisa gak berhasil? Tapi banyak yang berhasil. Loh kok bisa Pak? Itu iman, tunggu dulu. Saya lihat pendeta ini kok bangun 1 triliun. Gak jadi, nama Tuhan dipermalukan. Sudahlah, daripada dipermalukan saya bantu deh. Pengusaha yang lain, ngawur nih pendeta. Salah ini. Daripada nanti nama Tuhan dipermalukan, saya bantu. Dia bukan membantu iman pendeta itu. Dia cuma menjaga nama Tuhan saja. Pendeta itu mempertaruhkan nama Tuhan untuk menghancurkannya. Ini mempertahankan nama pendeta supaya tidak hancur. Tapi pendeta itu merasa imannya hebat. Tapi ini imannya murni. Bukan untuk memperkaya, untuk menjaga nama Tuhan. Pendeta ini punya iman yang kelihatannya bagus. Tapi untuk menghancurkan, mempertaruhkan nama Tuhan. Tapi pendeta ini, pengusaha ini punya iman murni. Tidak mempertaruhkan nama Tuhan. Tetapi menjaganya. Iman yang murni itu yang apa saudara? Pelajari sendiri. Kita lihat dulu. Poin demi poin. Ada 2-3 poin saja firman. Galatia 5 ayat 22. Tentang buah roh pasti. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sampai di sini dulu. Saudara, apa kata kesetiaan itu sebenarnya? Yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 22. Saudara lihat ada kata-kata hubungannya dengan faith. Fitness. Faith. Apa kata faith itu? Iman. Jadi setia itu harus menyatu dengan setia. Tidak bisa setia jalan sendiri, iman jalan sendiri. Kalau saudara beriman, saudara akan setia. Kalau saudara setia, pasti beriman. Setialah dalam perkara kecil. Betul kan? Setialah dalam perkara besar, tidak ada. Setialah dalam perkara kecil. Maka Tuhan akan memberikannya. Bukan setia dalam perkara besar,
Setia dalam perkara yang kecil. Bukan mempertaruhkan nama Tuhan, tapi menjaga nama Tuhan. Banyak orang mempertaruhkan nama Tuhan di tempat perjudian, kasino. Loh kok bisa Pak? Itu bukan perjudian di Makau, tapi perjudian di tempat rohani, di tempat-tempat duniawi. Kita tidak perlu membesarkan nama Tuhan dengan gereja yang besar. Kita perlu membesarkan nama Tuhan dengan cara menjaganya saja cukup. Saudara mau memperbesarkan nama Tuhan, bagaimana caranya? Dia sudah besar. Jagalah kebesaran nama Tuhan itu aja. Kesetiaan tidak ada yang lain. Setialah dalam perkara kecil, maka tanggung jawab besar akan diberikan. Diberikan, bukan setia. Setialah dalam perkara besar, tidak ada. Ingat, harus ada balancing, keseimbangan hidup itu. Satu ayat lagi, 2 Petrus pasal 1 ayat 5, 6, dan 7. Hanya tinggal satu ayat lagi. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Dan terus 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini saudara mengajar kepada saudara untuk iman itu ditambahi kebaikan. Itu di Galatia 5:22 ada kebaikan. Jikalau kita berbuat baik, itu mempertahankan, saudara, menjaga nama Tuhan, bukan mempertaruhkan. Kalau kita melakukan kejahatan, penipuan, itu mempertaruhkan nama Tuhan. Di meja judi ekonomi kita, di meja judi jabatan kita, di meja judi, saudara, rohani kita. Jangan lagi seperti itu. Kita harus, saudara, menjaga nama Tuhan yang baik melalui kebaikan itulah. Bagaimana cara menjaganya? Saya diam tidak. Bagaimana tanaman itu supaya subur? Siram air, tambah pupuk. Kita tidak pernah bisa mempertumbuhkan tanaman itu. Kita tidak bisa menariknya. Kita tidak bisa berkata jadi. Kita hanya bisa nambah air, pupuk. Kebaikanmu itulah, saudara. Saya tidak mengatakan kalau saudara untuk menjual hartamu membagikan orang miskin. Itu terlalu tinggi bagi kelas-kelas kita. Tapi minimal berbuatlah baik. Dan balaslah semua kejahatan dengan kebaikan. Ayat yang terakhir, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah kemurnian iman. Saudara, jangan mempertaruhkan nama Tuhan. Jangan spekulasi rohani. Tetapi jaga nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing and Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan persembahan kau terima sebagaimana persembahan Abel. Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka.
Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita. Bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saksikan Best Talk with Pastor Frankie Maukar setiap hari Minggu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Only on Best Church YouTube. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hey. Sebab Tuhan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Angkat tangan. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat Tuhan Yesus ajaib. Katakan dengan iman. Yesus ajaib Dia berkuasa, berkuasa, ada mujizat bab Yesus ajaib. semua. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat bab Yesus ajaib. Dia ajaib. Yesus
katakan bersama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.